Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Torsinare Dikon di sini akan melaporkan laporan akhir K3 di PT Torsinare Dikon. Untuk anggotanya di sini ada saya sendiri, Muhammad Badriasi Pratama, Muhammad Nova Musyafa, Maria Beatrice Lumatombing, dan Desi Nurhaziza Fatihah. Untuk latar belakang, PT Torsinare Dikon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, yaitu perusahaan semen. Analisis ketiga dilakukan untuk menilai resiko, keselamatan kerja, dampak lingkungan, kepatuhan regulasi, serta prinsip keberlanjutan dan etika. Perusahaan ini dipilih karena memiliki aktivitas lapangan dengan resiko kecelakaan tinggi akibat penggunaan alat berat dan tenaga fisik. Menjamin operasional perusahaan berlangsung dengan selamat, ramah lingkungan, dan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya ialah manfaat dari dilakukannya analisis pada perusahaan PT Torsina Redicon. Yang pertama ialah bagi mahasiswa ini memberikan pemahaman nyata tentang pentingnya ketiga dan dampak terhadap lingkungan. Kemudian bagi perusahaannya itu sendiri ialah analisis ini membantu meningkatkan keselamatan kerja, kepatuhan regulasi, efisiensi operasional, serta citra perusahaan yang bertanggung jawab dan analisis dampak lingkungan yang terjadi di perusahaan tersebut. Di sini ada profil perusahaannya dari nama dan sejarahnya. PT Torsinare Dikon ini didirikan pada 22 Mei 1987 yang berpusat di Jakarta Timur dan memiliki beberapa cabang seperti di Sumatera, Bandung, Bali, dan Karawang. Lokasi di Bandungnya sendiri yaitu di Jalan Raya Bojong Soang nomor 228 Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang. Di sini ada visi misinya. Visinya sendiri mengutamakan kualitas pelayanan konsumen berguna bagi proyek-proyek dan mengutamakan mutu dengan misinya membuat struktur bangunan menjadi semakin kokoh. Ada struktur organisasinya sendiri di mana memiliki direktur utama yaitu John Rendra Cajadi. Lalu setiap cabangnya memiliki pimpinan yang dibantu oleh manajer di setiap bidangnya. Untuk alur proses yang diamati itu sendiri, yang pertama memindahkan bahan baku dengan luder, kemudian penimbangan bahan baku, kemudian lanjut ke pemindahan bahan baku ke truk, setelah itu pengadukan di dalam mesin truk, dan semen siap didistribusikan. Oke, di sini ada pengertian tujuan dan prinsip K3. Untuk pengertiannya, menurut Permenaker nomor 50 tahun 2012, K3 merupakan upaya menjamin keselamatan dan kesehatan kerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk tujuannya di sini ada tiga, yaitu melindungi keselamatan tenaga kerja dan orang di tempat kerja, menjamin pengguna sumber produksi secara aman dan efisien, terus meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja. Dan lalu di sini terdapat 11 prinsip untuk K3, yaitu yang pertama hak pekerja, kedua penetapan kebijakan K3, ketiga komunikasi efektif, yang keempat perbaikan berkelanjutan, yang kelima program K3 yang bertujuan baik, yang keenam penyampaian informasi K3, ketujuh promosi kesehatan pekerja, delapan pelayanan kesehatan kerja, sembilan pendidikan dan pelatihan, 10 tanggung jawab bersama, dan ke-11 penegakan dan evaluasi kebijakan. Oke, selanjutnya ialah job safety analysis. Metodologi ini digunakan karena untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya dalam setiap langkah kerja, terutama pada area yang pernah terjadi atau hampir terjadi kecelakaan. Tujuannya adalah memastikan cara kerja yang aman. Proses JSA meliputi pemilihan pekerjaan, identifikasi bahaya dan risiko, serta penentuan pengendalian. Manfaatnya antara lain membantu menyusun rencana keselamatan, memberi instruksi kerja aman, dan meninjau ulang prosedur kerja. Oke, di sini ada kecelakaan kerja. Definisi dari kecelakaan kerja sendiri menurut Permenaker nomor 3 slash 1998 dan Hendrik dan kawan-kawan tahun 1920 kecelakaan kerja ini sendiri merupakan kejadian yang tak terduga yang menyebabkan cedera atau kerugian materi akibat tindakan atau reaksi yang tidak terkendali.
Di sini ada beberapa faktor utama penyebab kecelakaan kerjanya, yaitu tidak menggunakan APD, pengetahuan K3 rendah, dan minimnya pelatihan K3. Dan data kecelakaan kerja berdasarkan triwulan 4 tahun 2020, yaitu 6.037 kasus kecelakaan kerja, 4.287 korban, satu kasus keracunan, dan 81 kasus penyakit akibat kerja atau PA. Selanjutnya untuk ekologi industri sendiri itu merupakan konsep yang mendorong hubungan berkelanjutan antara industri dan lingkungan melalui efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan kolaborasi antar industri. Tujuannya untuk mengurangi dampak lingkungan dan menciptakan sistem industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya LCA atau biasa disebut Life Cycle Assessment merupakan metode untuk mengevaluasi dampak lingkungan suatu produk atau layanan dari tahap produksi hingga pembuangan. Di sini ada 4 tahap, yaitu penetapan tujuan dan ruang lingkup, inventaris siklus hidup, penilaian dampak, dan interpretasi hasil. LCA ini mengacu ke ISO 14040-2006 dan menggunakan software SIMAPRO. Dan penggunaan LCA ini bisa membantu dalam pengambilan keputusan berkelanjutan dan mengidentifikasi peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. Oke, selanjutnya ialah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang terjadi dari suatu proyek atau kegiatan. Tujuannya adalah untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis permasalahan ketiganya. Aspek penting yang ketiga menurut para ahli yaitu identifikasi risiko. Mengenali potensi bahaya di tempat kerja seperti bahan kimia, alat berat, dan lain-lain. Selanjutnya penilaian risiko, menilai tingkat bahaya untuk menentukan tindakan pencegahan. Selanjutnya ada evaluasi dan perbaikan mengenai peninjauan dan peningkatan program K3 secara berkala. Selanjutnya ada kesehatan mental, yaitu dukungan untuk mengatasi stres dan menjaga kesejahteraan karyawan. Di sini ada aspek 5M dalam K3 di perusahaan. Ada men, yaitu karyawan harus bekerja sesuai dengan job desk agar operasional berjalan dengan lancar. Mesin, yaitu mesin manual, harus dioperasikan dengan baik oleh operator. Selanjutnya ada material mengenai ketersediaan bahan baku sangat penting untuk keberlangsungan produksi. Selanjutnya ada metode mengenai standar prosedur kerja yang diberlakukan untuk menjaga kualitas hasil. Dan environment atau lingkungan mengenai produksi harus memperhatikan dampak seperti debu, limbah, kebisingan, dan lalu lintas kendaraan. Kemudian lanjut identifikasi potensi bahaya. Di sini ada 6 uraian pekerjaan atau aktivitas yang teridentifikasi bahaya. Yang pertama penggunaan alat berat, identifikasinya cedera. Kemudian pekerjaan engineer terhadap truk, identifikasinya itu patah tulang dan luka bakar. Kemudian yang ketiga asap yang disebabkan dari proses produksi menyebabkan sesak nafas dan ISPA. Kemudian yang keempat aktivitas di area produksi, identifikasinya itu tergelincir. Yang kelima kendaraan besar di area kerja, identifikasinya itu tertabrak. Dan yang keenam kebisingan dari proses produksi, identifikasinya itu gangguan pendengaran. Oke, di sini ada evaluasinya untuk bekerja dalam situasi licin akibat semen basah. Itu tadi tergelincir yang sudah disebutkan untuk peluang akibat dan tingkat risikonya bisa dilihat dan pengendalian risikonya menggunakan sepatu boots atau sepatu anti tergelincir. Dan yang kedua yaitu pekerja berada pada area kerja yang dipenuhi dengan kendaraan besar seperti truk dan juga identifikasinya tertabrak. Untuk pengendalian risikonya menjaga jarak aman terhadap kendaraan besar dan tingkatkan tingkat waspada pada pekerja. Yang ketiga, pekerja berada di area debu, sesak napas, atau ISPA, yaitu pengendaliannya menggunakan masker pada pekerja. Yang keempat, pekerja berada di area kebisingan, identifikasinya gangguan pendengaran.
Untuk pengendaliannya, eh, pekerja menggunakan alat bantu dengar dan peredam suara pada telinganya masing-masing. Yang kelima yaitu pekerja melakukan aktivitas mengangkat barang yang cukup cenderung berat dan identifikasinya bisa saja cedera seperti patah tulang dan lain-lainnya. Untuk pengendaliannya menggunakan alat bantu seperti forklift. Oke, berdasarkan identifikasi potensi bahaya serta evaluasi dari K3 tersebut, maka terdapat beberapa usulan pengendaliannya. Yang pertama ialah menggunakan sepatu anti-slip. Sepatu anti-slip ini digunakan untuk jalannya karyawan atau pekerja dalam berlalu lalang. Kemudian yang kedua menggunakan masker dan alat peredam suara. Masker digunakan untuk antisipasi debu. Dan yang kedua alat peredam suara itu untuk mesin. Kemudian yang ketiga menggunakan forklift untuk pemindahan barang berat. Yang keempat pemasangan safety line. Dan yang terakhir adalah evaluasi rutin K3. Selanjutnya ada siklus hidup produk. Di PT Torsinara Dikun ini dimulai dari proses ekstraksi bahan baku seperti kapur, tanah liat, dan pasir. Nah, produksi ini dilakukan berdasarkan pesanan, dimulai dari penimbangan bahan, penyimpanan di silo vertikal, pencampuran bahan, hingga pengadukan dalam truk. Setelah jadi, semen didistribusikan ke lokasi pelanggan atau proyek konstruksi. Selanjutnya ada identifikasi limbah. Nah, jenis limbah yang dihasilkan dalam kegiatan operasional terdiri dari limbah padat seperti sisa bahan baku dan semen tumpah. Selanjutnya ada limbah cair seperti air bekas, pencucian peralatan, dan genangan air yang mengandung residu semen. Dan limbah gas yang berupa debu atau partikulat dari proses pemindahan semen ke truk. Analisis dampak terhadap lingkungannya itu kegiatan operasional PT Torsinare Dikon ini menimbulkan sejumlah dampak lingkungan diantaranya pencemaran udara akibat debu semen, pencemaran air dan tanah dari limbah cair, polusi suara akibat aktivitas mesin dan truk, serta kondisi jalan yang licin karena genangan air tercampur semen yang membahayakan lingkungan pekerja. Kemudian pengendalian dampak lingkungan existing yaitu beberapa langkah pengendalian telah diterapkan oleh PT Torsina Redicon ini antara lainnya proses produksi dilakukan di area terbuka untuk mengurangi kebisingan, pengelolaan air limbah melalui bak sedimentasi, pembersihan rutin area batching plant. Kemudian pengoperasian truk dilakukan pada malam hari untuk mengurangi kebisingan dan kemacetan. Kemudian untuk rancangan usulan perbaikannya untuk mengurangi pencemaran lingkungan, PT Torsina Redicon ini dapat menerapkan beberapa perbaikan seperti daur ulang air limbah untuk mencuci peralatan, memperluas area penampungan air dengan sistem drainase tertutup, kemudian memasang paving block agar air dapat menyerap, serta menambah green area atau sabuk hijau guna meredam debu dan kebisingan di sekitar batching plant. Oke, untuk kesimpulannya di sini keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan upaya penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, bebas dari kecelakaan, penyakit, dan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas tenaga kerja. Penerapan K3 di PT Torsinar Redicon dilakukan melalui identifikasi potensi bahaya, seperti tadi yang sudah disebutkan, area kerja yang licin, debu tebal, kebisingan, aktivitas pengangkatan beban berat, serta lalu lintas truk yang padat. Untuk mengurangi resikonya, diperlukan penerapan langkah-langkah seperti penggunaan anti-slip, masker pelindung pendengaran, alat bantu angkat, dan pemasangan safety line. Selain itu, perusahaan disarankan untuk menjalankan pelatihan K3 secara berkala, pemeriksaan rutin peralatan kerja, membangun budaya keselamatan melalui keterlibatan aktif karyawan, serta menyediakan APD yang sesuai. Evaluasi risiko secara rutin, pemahaman terhadap prosedur darurat, serta pemberian intensif untuk ide inovatif terkait K3 juga penting dilakukan guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sadar risiko, dan berkelanjutan. Baik, sekian untuk dari kelompok PT Torsina Redicon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.